Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing saya Ibu Dr. Sunaryati SE MSI dan yang saya hormati dosen penguji saya Bapak Dr. Tausige Wow. Di sini saya mahasiswa Ekonomi Syariah Badu Ramadan akan mempresentasikan hasil laporan praktek kerja lapangan saya yang berjudul Peran Dinas KUKMP Bantul terhadap usaha kecil menengah di Kabupaten Bantul. Langsung saja, di sini saya membaginya menjadi 4 pembahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua gambaran umum, yang ketiga peran instansi, dan yang terakhir adalah penutup. Pengertian PKL itu sendiri yaitu merupakan salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di kampus dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. PKL memiliki tujuan salah satunya yaitu pertama memperoleh wawasan tentang dunia kerja. Yang kedua dapat memahami konsep non-akademis seperti etika kerja, profesionalitas kerja, dan disiplin kerja. Yang ketiga bisa membandingkan atau menerapkan pengetahuan akademis yang telah diperoleh selama kuliah. Yang terakhir yaitu memahami konsep-konsep non-akademis dan non-teknis di dunia kerja. Manfaat PKL itu sendiri, yang pertama bagi Dinas KUKMP Kabupaten Bantul yaitu membantu menyelesaikan pekerjaan kantor dan meningkatkan hubungan kerjasama dari kedua belah pihak antara Dinas KUKMP Bantul dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kedua, bagi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta itu sendiri yaitu bisa meningkatkan pengetahuan praktis tenaga kerja dan pengembangan kurikulum secara umum serta sebagai tolak ukur kerjasama PKL di masa yang akan datang. Yang ketiga, manfaat PKL bagi mahasiswa menambah pengetahuan antara perbandingan teori dengan praktek serta menambah pengetahuan dan pengalaman serta menjadi bekal untuk terjun ke dunia kerja. Waktu dan tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan. Nama instansinya itu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul. Penempatan bidang yaitu sarana infrastruktur dan perindustrian. Tanggal pelaksanaan PKL yaitu Senin 6 Januari 2020 sampai dengan Jumat 31 Januari 2020. Beralamat di Komplek Pemda 2 Manding Bantul, Linggar Timur, Manding, Trirenggo, Kecamatan Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gambaran umum instansi. Sebelum bernama Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Disperindakop, di Komplek Pemda Bantul 2 Manding, Lingkar Timur, pada tahun 2017 dibentuk OPD baru yang bernama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian KUKMP Kabupaten Bantul. Dinas KUKMP Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati. Visi dan misi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul. Memiliki visi yaitu produk Bantul menjadi produk unggul, di mana Dinas KUKMP Bantul mengharapkan adanya peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Kabupaten Bantul dengan menjadikan produk-produk koperasi usaha dan perindustrian di Bantul menjadi produk unggulan dengan berkualitas tinggi yang berada di Indonesia. Misinya itu yang pertama mewujudkan koperasi yang sehat dan mandiri untuk kesejahteraan anggota. Yang kedua, mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi, berkualitas ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan sarana dan infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan industri yang berwawasan lingkungan. Mewujudkan kreativitas daya saing produk UKM dan penguatan kelembagaan UKM. Fungsi yang pertama itu perumusan kebijakan. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan
koperasi, usaha kecil menengah, dan perindustrian. Yang ketiga, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil menengah. Yang keempat, pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya. Terdapat 5 bidang. Yang pertama, bidang sekretaris, bidang koperasi, bidang usaha mikro, bidang produk industri, dan terakhir bidang sarana dan infrastruktur industri. Karena di sini saya ditempatkan di bidang sarana dan infrastruktur industri, maka yang saya bahas adalah ini. Salah satu tugas bidang sarana dan infrastruktur industri adalah pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengembangan sarana dan infrastruktur industri. Yang kedua, perumusan kebijakan bidang pengembangan dan sarana dan infrastruktur industri. Yang ketiga, pelaksanaan monitoring, evaluasi terkait pelaporan tugas dan fungsi bidang. Yang ketiga, pemberian bimbingan teknis dan survei bidang pengembangan sarana dan infrastruktur industri. Yang terakhir itu pelaksanaan tugas langsung yang diberikan oleh kepala dinas. Berikut merupakan struktur organisasi Dinas KUKMP Kabupaten Bantul. Dengan kepala dinasnya yaitu Bapak Dr. Andes Agus Sulistiana MM. Kegiatan praktek kerja lapangan. Di sini penulis atau saya sendiri yaitu memulai PKL dari tanggal 3 Januari 2020 sampai 31 Januari di bagian sarana dan infrastruktur industri Kabupaten Bantul. Selama PKL, saya mengikuti rutinitas para staf dan karyawan yang ada di Dinas KUKMP Kabupaten Bantul dengan jam kerjanya itu pukul 7.30 sampai dengan pukul 15.30. Dalam sistem kerja Dinas KUKMP Kabupaten Bantul khususnya bagian sarana dan infrastruktur industri memiliki 2 subbidang bawahan, yakni seksi pengembangan sarana dan infrastruktur dan seksi standarisasi industri dan sumber daya mineral. Terdapat sebanyak 6 orang pegawai termasuk kepala bidang. Berikut merupakan struktur organisasi bidang sarana dan infrastruktur industri. Kepala bidangnya adalah Bapak Edi Purwanto. Hubungan peran instansi dalam perekonomian. Salah satu peran penting DKUKMP Bantul adalah dalam pengembangan usaha kecil menengah UKM dalam menjalankan fungsinya yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul. Memiliki 3 peran ya. Yang pertama ini peran pengaturan. Peran pengaturan yang dimiliki Dinas KUKMP Kabupaten Bantul yaitu memberikan izin usaha mikro kecil yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tahun 2015 tentang wewenang perizinan usaha mikro kecil yang di dalamnya mengatur pemberian legalitas hukum untuk memberikan izin usaha. Yang kedua, peran pemberdayaan. Ada 5 yaitu penumbuhan kemandirian bersama dan kewirausahaan usaha mikro kecil. Yang kedua, perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Yang ketiga, pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pada sesuai dengan kompetensi UMKM. Yang keempat, peningkatan daya saing UMKM. Yang kelima, penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan pengendalian secara terpadu. Yang ketiga yaitu peran pelayanan. Peran pelayanan yang diberikan oleh Kedinasan Kabupaten Bantul ini yaitu memberikan bimbingan berupa pemberian pelatihan bantuan secara bentuk tindakan yang membantu kelancaran dalam berwirausaha sehingga menjadikan suatu usaha yang mampu bertumbuh dan berkembang. Yang terakhir yaitu penutup. Kendala atau masalah yang ditemui di lokasi PKL. Yang pertama yaitu kendalanya pihak instansi kurang mengarahkan atau memberikan pengetahuan secara langsung bagaimana proses PKL itu sendiri. Yang kedua mengenai mekanismenya yaitu aplikasi dan format